Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari memulai pelajaran. Terlebih dahulu kita niat mencari ilmu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu talabal ilmi izalatan jali'an namsi man sa'iri juhali wa ihya'ad dini wa ibqa al-islami bil ilmi wa darul akhirati wa ridallahi ta'ala wa syukra ala nikmatil aqli wa nikmatil sihatil badani fadlan ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitikram wa nakhusu khususan khasatan ila muslim ahda kitab nazam alalam wa jamin talamidhi wa masyikhina wa mu'alifi kutub allati ta'alamna wa alamna sa'na ta'ala lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahumullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumi fid dharain amin. Mari kita meneruskan pelajaran kita hari ini, yaitu kitab Nazm Alalah. Fa'insyaallah hari ini akan menerangkan yaitu tentang bahayanya orang bodoh yang tekun beribadah. Terlebih dulu mari kita baca nazmannya bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Fasadun kabirun alimun mutahatikun wa akbaru minhu jahilum mutanasikum. Gedene kerusakan wong alim tak nglakoni luwe gedhe timbang iku wong bodho nglakoni. Huma fitnatun fil alamina azimatun liman bima fidini yatamasakum. Karone iku agunge fitnah donya tumrape wong kang tetanggenan perkara agama. Jadi di dalam nazman kita ini tadi diterangkan tentang bahayanya orang yang bodoh akan tetapi dia tekun beribadah. Bahwasanya diterangkan fasadun kabirun alimun mutahatikun wa akbaru minhu jahilun mutanasikun. Gedene kerusakan wong alim ndak nglakoni luwih gedhe timbang iku wong bodho nglakoni. Jadi orang alim yang durhaka itu bahayanya besar. Akan tetapi orang yang bodoh yang tekun beribadah justru lebih besar bahayanya dibandingkan orang alim tadi. Jadi kalau ada orang alim, orang yang berilmu, mungkin dia pernah ke pondok pesantren atau pernah mendalami ilmu agama,
di madrasah dan sampai akhirnya itu dia menjadi orang yang alim, orang yang ngerti tentang cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga mengerti tentang akidah-akidah yang benar. Maka orang alim seperti ini harus berusaha mengamalkan ilmu yang telah ia dapat baik dari pondok pesantrennya maupun dari madrasah yang tempat ia mengaji tersebut. Jadi seorang alim itu harus mengamalkan ilmunya. Kenapa? Karena seorang alim yang tidak mengamalkan ilmunya, kelakuannya setiap hari tidak sesuai dengan tuntunan syariat. Ini akan menjadi fitnah, yang besar di muka bumi ini. Kenapa? Kenapa kok sampai dikatakan sebagai pembuat fitnah yang besar di muka bumi ini? Karena apa? Biasanya itu orang kalau sudah pulang dari pondok pesantren atau mungkin dia itu kelihatan aktif belajar di madrasah diniyah, masyarakat sekitarnya itu memandang dia sebagai orang yang ngerti, orang yang alim. Maka setiap apapun yang ia lakukan, setiap perbuatan yang ia lakukan, ini menjadi sorotan masyarakat, menjadi sorotan orang banyak. Bahkan orang-orang yang bodoh ini akan menjadikan dia itu sebagai panutan, sebagai suri toladan di dalam mereka mengamalkan ajaran-ajaran agama. Nah, makanya kalau si santri ini setiap apa yang ia lakukan tidak sesuai dengan tuntunan syariat, bahkan selalu yaitu perbuatannya membuat kerusakan. Setiap perbuatannya selalu bertentangan dengan ajaran agama, umpama yaitu sebagai seorang yang alim, terkenal kealimannya karena sudah mondok di pesantren lama, akan tetapi dia tidak mengamalkan ilmunya. Semestinya dia itu sudah tahu bahwasanya sholat 5 waktu itu hukumnya wajib bagi dia. Bahkan lebih utama sholat 5 waktu itu dijalankan dengan secara berjamaah di masjid. Akan tetapi karena dia tidak mengamalkan ilmunya, justru sholat yang semestinya wajib bagi dia tidak pernah ia lakukan, atau pernah dilakukan cuma kadang kala. Bahkan dia itu juga nggak senang berjamaah di masjid, atau dia malah waktunya masuk waktu ada orang azan, dia malah bersendaguru dengan teman-temannya. Aktivitas duniawi yang ia lakukan tidak dihentikan untuk mendengarkan azan dan menjawabinya.
Maka orang-orang seperti ini kan tadi oleh masyarakat kan selalu disorot, selalu dipantau apa yang menjadi kegiatannya sehari-hari. Ini merusak agama, merusak agama. Kenapa? Dikira orang-orang yang bodoh tadi, orang itu sudah mengamalkan agama. Yang benar ya seperti itu, menjalankan agama. Walau toh sudah masuk waktu, ada orang azan, tetap saja kegiatan duniawi dilanjutkan. Dikira seperti itu oleh orang awam, yang benar itu seperti itu. Nah nanti kalau sampai mungkin suatu saat ada seorang santri atau seorang alim mengamalkan ilmunya, yaitu setiap sholat dilakukan secara berjamaah di masjid, bahkan dia aktif adzan di masjid awal waktu. Ini kadang-kala akan terjadi orang awam itu menyangka santri yang baru datang dari pondok atau mengamalkan ilmunya ini disangka sebagai aliran yang sesat. Karena apa? Karena kebiasaannya adzan yang dulu-dulu tidak tepat waktu. Mungkin ada yang molor sampai 1 jam, sampai 2 jam, atau bahkan ada juga yang adzan belum sampai masuk waktu sholat. Nah, kenapa orang-orang awam ini menyangka bahwasanya orang yang mengamalkan ilmu dengan benar ini dianggap sebagai aliran sesat? Karena apa yang dia buat pedoman, yang dia buat panutan, yaitu orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya tadi. Makanya orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya ini termasuk orang yang membuat kerusakan di muka bumi ini tentang masalah agama dengan kerusakan yang besar, Nah, kerusakan yang besar dibuat oleh orang yang alim tidak mengamalkan ilmunya ini masih dikalahkan, yaitu perbuatan kerusakan besar yang dilakukan oleh orang yang bodoh. Orang yang bodoh yang tekun ibadah. Orang bodoh tekun ibadah berdasarkan benar dan tidaknya ibadah yang ia lakukan berdasarkan keyakinannya sendiri. Jadi sebenarnya dia itu tidak tahu di dalam hal masalah ibadah, itu tidak tahu ilmunya. Apakah yang ia lakukan itu perbuatan yang menjadikan ibadahnya sah atau tidak? Apakah ucapan yang ia ucapkan ketika beribadah itu termasuk ucapan yang menjadikan ibadahnya sah atau tidak? Itu dia tidak mengerti ilmunya. Intinya setiap ibadah yang ia lakukan itu berdasarkan keyakinannya sendiri. Maka orang yang bodoh tekun ibadah, bahkan mungkin dia itu sok keminter, tidak tahu masalah agama, mengaku-ngaku ngerti masalah agama, padahal dia nol putul masalah ilmu agama, masalah ilmu ibadah nol putul. Maka orang yang seperti ini juga merupakan orang yang membuat kerusakan di muka bumi ini di dalam masalah agama. Bahkan kerusakan yang ia perbuat itu besarnya melebihi
kerusakan yang dibuat oleh alimun mutahatikun tadi. Orang alim yang tidak memperdulikan ilmunya. Nah, kedua orang ini dikatakan huma fitnatun fil alamina azimatun liman bihima fitini yatamasaku. Karone iku agung-agunge fitnah dunyo tumraping wong kang tetanggenan perkara agama. Jadi kedua orang ini merupakan orang yang membuat fitnah di alam dunia ini bagi orang-orang yang menjadikan mereka sebagai panutan di dalam masalah agama. Memang kedua orang ini bisa menguasai medan dakwah, agama. Kenapa? Yaitu satu yang alim mutahadik. Kenapa bisa menguasai medan dakwah agama? Dia oleh masyarakat sudah dianggap sebagai orang yang alim. Bahkan terkena mondoknya lama, sampai mungkin 10 tahun atau 20 tahun. Otomatis masyarakat memandang ia sebagai orang yang berilmu. Makanya masyarakat menjadikan ia itu sebagai panutan masyarakat di dalam masalah bidang agama, di dalam masalah bidang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal yang ia lakukan, maksudnya orang alim mutahadik itu, apa yang ia lakukan itu tidak sesuai dengan syariat. Hanya orang alim yang seperti ini termasuk pembuat fitnah yang besar, yaitu menjerumuskan dirinya dan juga menjerumuskan kepada orang lain yang mengikuti. Nomor 2 yaitu jahilun mutanasik. Orang yang bodoh tekun ibadah ini juga bisa menguasai medan dakwah agama. Kenapa? Nah, mungkin karena dia itu sering ke masjid, kelihatan tekun ibadah, kan orang-orang yang ngerti agama saja malas ke masjid, dia semangat ke masjid. Akhirnya sampai orang itu mengira bahwasanya ini termasuk orang yang alim, karena ketekunan dia beribadah itu. Orang awam, orang bodoh mengira dia itu orang yang mengerti agama. Akhirnya apa yang ia lakukan itu dijadikan panutan. Nah, atau dia itu tekun ibadah tapi bodoh gara-gara dia ini seorang yang mempunyai jabatan atau mempunyai kekayaan, masyarakat ini sungkan kepada orang ini karena kekayaannya, karena pangkatnya, dan dia banyak membantu di pondok pesantren atau banyak membantu di masjid, masalah dana masjid dia banyak membantu. Masyarakat sungkan kepadanya. Dan juga orang ini selain kaya, selain punya pangkat, tekun ibadah. Cuma dia bodoh tentang ilmu agama, bodoh tentang ilmu ibadah. Nah, masyarakat karena sungkan mengangkat dia sebagai takmir mungkin, atau sebagai
imam masjid. Nah, orang yang bodoh ini ya karena diangkat masyarakat, dia mau. Dia mau. Nah, masyarakat mengangkatnya berdasarkan pangkat yang ia miliki, atau karena kekayaan yang ia miliki, atau karena dia terkena banyak membantu di masjid tersebut. Nah, sayangnya orang ini dengan kebodohannya agama itu ketika diangkat menjadi takmir atau imam masjid atau tokoh agama, dia tidak mau mendalami agama dengan benar. Tidak mau mendalami agama dengan benar, beribadah berdasarkan keyakinannya sendiri benar dan tidaknya. Nah, orang yang seperti ini itu juga termasuk pembuat kerusakan yang terbesar di bumi ini tentang agama. Bahkan kerusakan yang ia buat itu besarnya melebihi dari kerusakan yang dibuat oleh alimun mutahatik. Jadi kita harus hati-hati. Kita harus hati-hati. Orang-orang seperti ini tadi bisa menguasai medan dakwah. Menguasai di medan dakwah. Kalau sampai kita ini menjadikan dia sebagai panutan, sebagai pedoman di dalam masalah beribadah, maka kita pun juga akan rusak. Agama kita akan rusak. Agama kita akan menjadi rusak. Ya, seperti tadi contohnya itu orang yang bodoh tadi, yang ahli ibadah tapi bodoh, dia berdasarkan ibadahnya apa? Sah dan tidaknya berdasarkan keyakinannya sendiri. Ini dia termasuk orang yang membuat kerusakan yang besar, membuat kerusakan pada dirinya sendiri. Nah, kenapa keyakinannya dia itu salah? Keyakinannya dia itu salah, dan juga membuat orang lain yang tertipu dengan dia ikut menjadi rusak juga. Ya, terus sekarang alasannya kenapa kerusakan yang dibuat oleh orang bodoh tekun ibadah itu kok lebih besar daripada kerusakan yang dibuat oleh alimun mutahatik. Karena alasannya alimun mutahatik, seorang yang ahli ilmu, tidak mengamalkan ilmunya, ini salah. Perbuatannya salah. Mungkin amal ibadahnya nggak sesuai dengan syariat, tapi keyakinannya dia masih benar. Berbeda dengan orang yang bodoh tekun ibadah tadi, dia itu membuat kerusakan yang paling besar dibanding dengan orang alimun mutahatik. Kenapa kok seperti itu? Karena amal ibadah yang dia lakukan ini salah, tidak sah. Bahkan kesalahannya dia itu menjalar sampai kepada keyakinannya. Bahkan menjalar juga terhadap semua ibadah yang ia lakukan. Nah, jadi makanya jangan sampai kita itu tertipu dengan orang-orang yang semacam ini. Jangan kamu jadikan orang semacam ini sebagai panutanmu di dalam masalah ilmu agama. Kalau kamu ingin belajar agama, carilah guru yang benar-benar keilmuannya itu bersanad kepada Rasulullah SAW. Keilmuannya bersambung sampai kepada Rasulullah SAW. Dan juga dia termasuk orang yang mau mengamalkan ilmunya. Itu ya, jadi usaha
di bidang masalah agama ini kita harus hati-hati untuk mencari ilmu. Makanya di dalam kitab taklim pun diajarkan toh cara untuk memilih guru yang akan kita jadikan guru masalah agama kita. Ini kembali ke pembahasan awal, Jadi intinya kalau kita menjadi orang yang alim, itu usahakan ilmumu kamu amalkan. Nah, usahakan setiap tingkah laku yang kamu lakukan itu kamu lihat melalui kaca syariat. Bagaimana aku berbuat seperti ini bertentangan dengan ilmuku atau tidak, itu usahakan jangan sampai kita ini menjadi pembuat fitnah besar di muka bumi masalah agama. Ini membahayakan ya, membahayakan diri kita dan juga membahayakan orang lain. Dan begitu pun orang-orang yang bodoh yang tekun ibadah, ini kamu jangan sampai membuat kerusakan yang besar di muka bumi ini tentang masalah agama. Caranya bagaimana? Caranya itu kamu tetap tekun ibadah, tapi kamu pun juga harus mencari ilmunya. Ilmu tentang ibadah yang benar itu bagaimana, ilmu agama yang benar itu bagaimana, itu kamu harus berusaha itu. Jadi masalah ketekunan ibadahmu jangan kamu kendorkan, cuma usaha kamu mulai sekarang mencari ilmu agama yang sungguh-sungguh dan juga tentang cara ibadah yang benar itu bagaimana kamu harus mencarinya, yaitu melalui guru-guru yang mana sanad keilmuannya sambung kepada Nabi Muhammad SAW, atau yang sudah keburu orang-orang bodoh yang sudah keburu dijadikan pemimpin oleh masyarakat tentang agama, atau dijadikan takmir masjid atau menjadi imam masjid. Enggak masalah, tetap kamu pegang jabatan tersebut, tapi di samping itu kamu harus belajar agama, harus belajar ibadah yang benar kepada orang-orang yang keilmuannya itu bisa dipertanggungjawabkan ya, bisa dipertanggungjawabkan. Jadi intinya kita ini mau semua umat Muhammad itu menjadi orang yang selamat, di dunianya maupun di akhiratnya ya. Mungkin itu saja keterangan dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf ya. Mari kita teruskan sesi yang kedua, yaitu sesi tanya jawab. Pertanyaannya seperti biasa, yaitu 5 soal. Pertanyaan nomor 1, siapakah yang dimaksud alimun mutahatikun? Pertanyaan yang nomor 2, siapakah yang dimaksud jahilun mutanasikun? Pertanyaan nomor 3, kerusakan yang paling besar di antara kerusakan yang diperbuat oleh alimun mutahatikun dan jahilun mutanasikun ini, yang paling besar kerusakan yang dibuat oleh siapa? Pertanyaan yang nomor 4, kedua orang ini, alimun mutahatikun, jahilun mutanasikun, ini termasuk orang-orang yang membuat kerusakan besar di muka bumi ini. Ini bagi siapa? Bagi siapa? Pertanyaan yang nomor 5. Pertanyaan yang nomor 5. Untuk mendalami masalah ilmu agama, kita harus mencari guru yang sanad keilmuannya sambung sampai kemana.
Itu saja ya. Mungkin pertemuan kali ini mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Cukup sekian dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.